dengan senang hati. Berikut narasi filosofis tentang Abul Ala Maududi, juga dieja sebagai Maududi, seorang pemikir besar asal anak benua India, pendiri gerakan Jamaah Islami, dan pelopor ide Islam sebagai sistem hidup yang utuh. Cerita ini akan dibagi ke dalam bagian-bagian agar mudah dipahami secara runut dan sederhana. Bagian 1. Awal kehidupan dan latar belakang. Abul Ala Maududi lahir pada tahun 1993 di Aurangabad, wilayah India Britania, kini bagian dari India. Ia berasal dari keluarga Muslim yang taat, tetapi bukan dari kalangan ulama tradisional. Sejak usia muda, Maududi sudah tertarik pada dunia literasi. Ia memulai karirnya sebagai jurnalis, lalu berkembang menjadi penulis, editor, dan akhirnya pemikir Islam. Ia belajar Islam secara otodidak, namun sangat mendalam, membaca kitab tafsir, hadits, fiqh, dan filsafat Islam klasik. Pengalaman menyaksikan kolonialisme Inggris, keruntuhan khilafah Turki Utsmani 1924, serta masuknya ide-ide barat ke masyarakat Muslim sangat memengaruhi arah pemikirannya. Bagian 2. Reaksi terhadap modernisme dan sekularisme. Maududi menyaksikan bagaimana umat Islam terpecah. Sebagian menerima ide barat seperti sekularisme dan nasionalisme, sementara yang lain terjebak dalam formalitas tradisional yang kaku. Menurutnya, kedua ekstrem itu gagal menjawab tantangan zaman. Ia mulai mengembangkan ide bahwa Islam bukan sekadar agama ibadah ritual, melainkan sebuah sistem hidup menyeluruh, mencakup hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Bagi Maududi, akar persoalan umat adalah tidak adanya sistem Islam yang memimpin kehidupan manusia secara utuh dan terorganisir. Bagian 3. Gagasan inti, Islam sebagai ideologi dan sistem hidup. Maududi memperkenalkan gagasan Islam sebagai ideologi. Dalam pandangannya, Islam harus dipahami seperti sistem politik dan sosial modern, tetapi bersumber dari wahyu ilahi, bukan filsafat manusia. Poin-poin utama dari gagasan ini: Tauhid, keesaan Tuhan, bukan hanya konsep teologis, tetapi landasan politik. Hanya hukum Allah yang sah, bukan manusia. Dua khilafah, manusia adalah wakil Tuhan di bumi, bukan pemilik mutlak. Maka kekuasaan politik harus tunduk kepada syariat. 3. Sistem syariah. Hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan, dari ibadah, hukum pidana, hingga ekonomi. 4. Penolakan terhadap sekularisme dan demokrasi barat, karena sistem itu menempatkan kedaulatan di tangan manusia, bukan Tuhan. Bagian 4. Jamaat Islami, gerakan intelektual dan politik. Pada tahun 1941, Maududi mendirikan Jamaat Islami, sebuah gerakan sosial politik dan intelektual yang bertujuan menegakkan sistem Islam di India dan kemudian Pakistan. Tujuannya bukan hanya memenangkan kekuasaan, tetapi membangun masyarakat Islami yang tunduk kepada syariat secara menyeluruh, melalui proses pendidikan, dakwah, kaderisasi, dan perjuangan politik. Ia percaya perubahan sejati harus dimulai dari perubahan pemikiran dan akhlak, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Bagian 5. Kritik terhadap nasionalisme dan negara sekuler. Maududi sangat kritis terhadap ide nasionalisme, termasuk nasionalisme Islam seperti ide Pakistan. Baginya, Islam tidak mengenal batas-batas negara. Umat Islam adalah satu kesatuan ummah. Ia juga menolak negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan publik. Negara seperti itu, menurutnya, menjauhkan Islam dari peran sosial politiknya dan mengurungnya dalam ruang ibadah saja. Bagian 6. Karya-karya penting dan pemikiran filosofis. Beberapa karya kunci Maududi yang berpengaruh. Towards Understanding Islam, pengantar sistem nilai Islam. Islamic Law and Constitution, model negara Islam dan hukumnya. Four Basic Concepts of the Quran, tafsir konsep kunci, ilah, Rabb, ibadah, dan din. Tafsir Quran, karya monumental yang menyajikan Quran sebagai pemandu sosial dan politik. Maududi menyampaikan bahwa Quran bukan hanya kitab ibadah, tapi juga kitab peradaban. Bagian 7. Pengaruh dan kontroversi. Pemikiran Maududi sangat berpengaruh luas di dunia Islam, termasuk di Mesir, Turki, Indonesia, dan Malaysia. Ia memberi inspirasi kepada tokoh-tokoh seperti Sayyid Qutb di Mesir yang mengembangkan konsep hakimiyah, kedaulatan Allah, Gerakan Ikhwanul Muslimin dalam upaya politisasi Islam, Gerakan Tarbiyah di Indonesia yang mengadopsi pendekatan kaderisasi ala Maududi. Namun pemikirannya juga menimbulkan kontroversi. Ia dikritik karena menganggap semua hukum harus dikontrol negara, terlalu mempolitisasi agama, membatasi ruang ijtihad pada tafsir politik syariah,
memunculkan ideologisasi yang bisa berujung radikalisme bila tanpa konteks. Bagian 8. Akhir hidup dan warisan. Maududi dipenjara beberapa kali karena sikap politiknya, termasuk saat menolak hukum darurat militer di Pakistan. Ia wafat pada tahun 1979 di Amerika Serikat, setelah mengalami sakit serius. Namun warisan intelektual dan organisasinya terus hidup. Jamaat Islami masih aktif hingga kini, dan pemikirannya masih menjadi bahan diskusi, baik yang memujinya sebagai pembaharu maupun yang mengkritiknya sebagai ideolog garis keras. Kesimpulan pemikiran disampaikan singkat. Islam adalah sistem hidup yang menyeluruh dan tidak bisa dijalankan secara parsial. Hanya ketika Islam menjadi dasar tatanan sosial dan negara, ia akan membebaskan manusia dari dominasi sesama makhluk menuju penghambaan total kepada Allah. Maududi mengajarkan bahwa agama bukan sekadar urusan pribadi, tapi kerangka untuk membangun masyarakat adil dan bermoral dengan syariah sebagai pedoman utamanya. Jika kamu ingin, saya bisa bantu menyusun peta pemikiran Maududi secara visual, atau membuat ringkasan perbandingan pemikirannya dengan tokoh lain seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, atau Fazlur Rahman. And ini is versus Sisping.